Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik, good morning students. How are you today? I hope you are very well. Di sini Kak Laila akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu tentang procedure text. Nah, do you know what is procedure text? Pasti kalian pernah kan membaca buku-buku resep, buku-buku panduan. Contohnya bagaimana cara membuat es krim, bagaimana cara membuat es teh. Nah, seperti itu yang akan kita bahas pada bab kali ini. Next. Do you know what is procedure text? Procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. Jadi, procedure text ini adalah teks yang memberikan kita sebuah instruksi-instruksi untuk melakukan sesuatu. Bagaimana cara membuat kue tart, bagaimana mengoperasikan komputer. Nah, itu termasuk dari procedure text. Kemudian selanjutnya, the social function of a procedure text is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Nah, jadi tujuan dari procedure text ini yaitu untuk menceritakan kepada pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui rangkaian-rangkaian langkah-langkah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk language feature, yaitu ciri-ciri dari procedure text. Apa saja yuk ciri-ciri dari procedure text? Nah, di sini bisa kita baca. Yang pertama yaitu using action verb. Menggunakan action verb. Contohnya yaitu cut, make, pour, cook, and etc. Kemudian yang kedua yaitu using imperative sentence. Nah, atau bentuk perintah yang biasa kita kenal. Jadi, ciri-ciri prosedur teks di sini menggunakan kalimat perintah. Kemudian yang ketiga yaitu using simple present tense or subject plus verb one. Jadi, yang digunakan di dalam prosedur teks ini yaitu verb 1, verb pertama. Kemudian selanjutnya linking words to do with time. Contohnya di situ ada first, when, kemudian next, then. Nah, itu yang biasanya digunakan di dalam procedure text. Kemudian selanjutnya detailed information on how, where, when. Nah, contohnya di situ ada carefully, with a knife. Contohnya semisal cut the carrot with the knife. Nah, itu kan detailed information. Nah, seperti itu. Next, generic structure. Generic structure here, there are 3. Yang pertama yaitu goal or aim. Yang kedua yaitu materials. Dan yang ketiga yaitu method. Yang pertama, goal or aim states what is to be done or showing the purpose. Jadi, di sini goal or aim menyatakan apa yang akan diselesaikan, apa yang akan
apa yang akan dibuat. Nah, contohnya bagaimana membuat tadi es krim. Nah, itu termasuk goal, tujuannya membuat es krim. Goal or aim. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu materials. Materials is listed in order of use, includes items needed to complete tasks or telling the needed materials. Nah, yang kedua ini biasa kita kenali dengan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu atau untuk mengoperasikan sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, bisa dimengerti ya. Kemudian yang ketiga yaitu method. Method is a series of steps to achieve the purpose. Jadi di sini method maksudnya yaitu langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, mari kita lihat di contoh selanjutnya. Oh, di sini types of procedure. Types of procedure dulu. Nah, types of procedure di sini ada dua. Yang pertama yaitu text that instruct how to do a particular activity, yaitu teks yang menginstruksikan bagaimana untuk melakukan aktivitas seperti resep, cara membuat ayam bakar. Terus ada rules for games, science experiments. Nah, itu instruct yang to do a particular activity. Kemudian yang kedua yaitu text that instruct how to operate things. Contohnya di situ how to operate an appliance, a machine, the photocopier, and the computer. Jadi yang kedua ini teks yang menginstruksikan bagaimana mengoperasikan benda. Nah, di situ kan contohnya bagaimana mengoperasikan, ada mesin, ada komputer. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini dia contohnya, example of procedure text. Di sini contohnya how to make a cup iced tea. Nah, kemudian kita identifikasikan ya goal or aim-nya yaitu di sini apa? How to make a cup iced tea. Ya, benar. Kemudian yang kedua materialsnya tadi apa? Peralatan yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, di situ yang termasuk materials yang di ingredients. Di situ ada tea bag or tea leaves. Nah, di situ dimasukkan dalam materials. Kemudian yang ketiga yaitu method. Method di sini tadi apa? Langkah-langkahnya. Nah, di sini di contohnya yang menunjukkan langkah-langkahnya yaitu instruction. Jadi instruction ini dimasukkan di dalam method. Nah, adik-adik, itu tadi yang bisa kakak sampaikan pada bab 2 kali ini. Berikutnya kakak akan memberi soal-soal terkait dengan video yang telah kakak sampaikan dalam video ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak. Good luck and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.